Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang peran lembaga keuangan dan pasar modal, finansial deepening, inklusi keuangan dan stabilitas moneter. Saya Muhammad Habib Yusuf dengan NPM 245020019. Saya Vicky Aulia Permana, NPM 2450210. Latar belakang, pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem keuangan yang kuat, stabil, dan inklusif. Sistem keuangan berperan sebagai fondasi utama dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Lembaga keuangan dan pasar modal menjadi penggerak utama perekonomian karena berfungsi dalam penghimpunan dan penyaluran dana, mendorong investasi, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Melalui mekanisme tersebut, sektor keuangan mampu mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu, sistem keuangan memiliki peran strategis dalam menolong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan melalui akses pembiayaan yang lebih luas, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut World Bank 2023, sistem keuangan yang sehat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu tatanan yang mengatur peredaran dan pengelolaan dana dalam perekonomian, baik yang berasal dari rumah tangga, dunia usaha, maupun pemerintah. Sistem ini mencakup lembaga keuangan, pasar keuangan, serta berbagai instrumen dan aturan yang memungkinkan dana dapat dialokasikan secara efisien dalam kegiatan ekonomi. Fungsi utama sistem keuangan adalah menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit dana. Pihak surplus dana dapat menempatkan dananya melalui tabungan, deposito, atau investasi, sementara pihak defisit dana memperoleh pembiayaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Melalui mekanisme tersebut, sistem keuangan berperan penting dalam mendukung kegiatan konsumsi, investasi, dan produksi. Alokasi dana yang efektif mendorong peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem keuangan yang stabil dan berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, komponen sistem keuangan. Sistem keuangan tersusun atas berperan komponen utama yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Komponen pertama adalah lembaga keuangan, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan mencakup bank dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan serta pengelolaan risiko. Komponen kedua adalah pasar keuangan, yaitu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui berbagai instrumen keuangan. Pasar keuangan meliputi pasar uang dan pasar modal yang berfungsi menyediakan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan. Komponen ketiga adalah otoritas dan regulator, seperti Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan pemerintah. Otoritas ini berfungsi menetapkan kebijakan melalui pengawasan serta menjaga stabilitas sistem keuangan agar terhindar dari risiko krisis dan dapat mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan institusi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana melalui berbagai produk keuangan seperti tabungan, deposito, premi asuransi, dan instrumen keuangan lainnya. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, lembaga keuangan menghubungkan pihak surplus dana dengan pihak defisit dana secara efisien dan aman. Melalui fungsi intermediasi ini, lembaga keuangan membantu mengurangi biaya transaksi, mengelola risiko, serta meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana di dalam perekonomian. Peran lembaga keuangan sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional, terutama dalam pembiayaan sektor produktif, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan sistem lembaga keuangan yang sehat dan stabil, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan pemerataan pembangunan dapat lebih mudah tercapai. Baik, selanjutnya lembaga keuangan bank.
Lembaga keuangan bank merupakan institusi keuangan yang berperan utama dalam sistem keuangan, baik dalam bentuk bank umum maupun bank syariah. Bank umum menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan bagi hasil dan larangan riba. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dikelola secara profesional untuk menjaga likuiditas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selain menghimpun dana, bank juga menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM, serta sektor jasa dan industri. Penyaluran kredit ini berperan penting dalam mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Baik, selanjutnya lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan institusi keuangan yang menyediakan layanan keuangan selain perbankan. Jenis lembaga ini meliputi asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan perusahaan pembiayaan atau leasing yang memiliki peran penting dalam melengkapi fungsi sistem keuangan. Asuransi berfungsi memberikan perlindungan keuangan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi individu maupun perusahaan, seperti risiko kesehatan, kecelakaan, dan kerugian usaha. Dana pensiun berperan dalam mengelola dana jangka panjang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan masa pensiun. Pegadaian dan leasing menyediakan pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sulit mengakses kredit perbankan. Melalui peran tersebut, lembaga keuangan non-bank membantu pengelolaan risiko, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan keuangan ke masyarakat. Keberadaan lembaga ini mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya, peran perbankan dalam pembangunan. Perbankan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa disebut dengan UMKM. Dengan menyediakan kredit dan pembiayaan yang terjangkau, perbankan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, perbankan mendorong peningkatan investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Penyaluran kredit yang efektif memungkinkan terbentuknya kegiatan usaha baru dan pengembangan industri yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi tersebut, perbankan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem perbankan yang sehat dan stabil juga mendukung keberlanjutan pembangunan serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang menjadi tempat berlangsungnya transaksi instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Melalui pasar modal, perusahaan dan pemerintahan dapat memperoleh dana jangka panjang untuk membiayai kegiatan usaha, proyek pembangunan, dan investasi strategis. Sebagai alternatif pembiayaan selain perbankan, pasar modal memberikan pilihan pendanaan yang lebih beragam bagi pelaku ekonomi. Perusahaan tidak hanya bergantung pada kredit bank, tetapi juga dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat investor. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada sektor perbankan dan memperkuat struktur pembiayaan perekonomian. Keberadaan pasar modal juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan investasi, efisiensi alokasi modal, serta penerapan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan pasar modal yang berkembang dan stabil, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya, instrumen dan peran pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan yang digunakan sebagai sarana investasi dan pembiayaan jangka panjang. Instrumen utama dalam pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh dividen serta memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Melalui penerbitan saham, perusahaan dapat memperoleh dana tanpa kewajiban mengembalikan pokok dana seperti pada utang. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Penerbit obligasi berkewajiban membayar bunga dan mengambilkan pokok utang kepada investor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Instrumen ini menjadi sumber pembiayaan penting bagi pembangunan dan proyektor infrastruktur. Reksadana merupakan wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen pasar modal. Reksadana memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan risiko terdiversifikasi. Melalui instrumen-instrumen tersebut, pasar modal berperan dalam menyediakan dana jangka panjang, meningkatkan efisiensi alokasi modal, serta mendorong penerapan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan good governance. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah financial deepening. Financial deepening merupakan proses pendalaman sektor keuangan dalam suatu perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya peran dan aktivitas lembaga keuangan serta pasar keuangan. Pendalaman ini mencerminkan semakin luas dan beragamnya layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan financial deepening terlihat dari bertambahnya volume tabungan, kredit, dan investasi yang disalurkan melalui lembaga keuangan formal. Semakin banyak masyarakat dan perusahaan yang memanfaatkan produk keuangan, semakin besar pula kontribusi sektor keuangan terhadap kegiatan ekonomi. Financial deepening menunjukkan bahwa sistem keuangan semakin berkembang efisien dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sistem keuangan yang dalam dan kuat juga membantu meningkatkan stabilitas ekonomi, memperluas pembiayaan sektor produktif, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, indikator dan manfaat finansial deepening. Indikator finansial deepening. Financial deepening dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Salah satunya adalah rasio kredit terhadap produk domestik bruto atau PDB, yang menunjukkan sejauh mana lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada sektor ekonomi. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran lembaga keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Indikator lain adalah kapitalisasi pasar modal terhadap PDB, yang menandakan beberapa pasar modal mampu menyediakan dana jangka panjang bagi perusahaan dan pembangunan nasional. Selanjutnya, manfaat finansial deepening. Pendalaman sektor keuangan membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, akses pembiayaan menjadi lebih luas, sehingga masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM dapat memperoleh dana untuk investasi dan pengembangan usaha. Kedua, efisiensi alokasi modal meningkat karena dana tersalurkan ke sektor-sektor yang produktif dan berpotensi tinggi. Ketiga, financial deepening mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena sektor keuangan yang kuat mampu mendorong pembangunan jangka panjang, mengurangi risiko krisis dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Layanan keuangan formal meliputi tabungan, kredit, asuransi, pembayaran digital, dan produk investasi, yang semuanya mendukung pengelolaan keuangan pribadi maupun usaha secara efisien. Tujuan inklusi keuangan adalah menjangkau masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang bisa disebut UMKM, yang selama ini sulit memperoleh akses pembiayaan. Dengan akses yang lebih luas, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha, serta merencanakan keuangan jangka panjang. Inklusi keuangan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena membantu distribusi sumber daya dan kesempatan investasi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, inklusi keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mendorong stabilitas sistem keuangan. Lembaga keuangan, pemerintah, dan teknologi finansial memiliki peran penting dalam mendorong literasi dan akses layanan keuangan sehingga tercipta ekosistem keuangan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi inklusi keuangan dan stabilitas moneter. Strategi inklusi keuangan.
Untuk meningkatkan inklusi keuangan, berbagai strategi ditetapkan oleh pemerintah lembaga keuangan. Salah satu strategi utama adalah digitalisasi layanan keuangan yang memungkinkan masyarakat termasuk yang berada di daerah terpencil mengakses produk keuangan seperti tabungan, kredit, pembayaran, dan investasi melalui aplikasi digital. Strategi lainnya adalah edukasi dan literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko keuangan sehingga mereka dapat menggunakan layanan keuangan secara bijak dan efektif. Strategi stabilitas moneter. Strategi stabilitas moneter adalah kondisi di mana inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil, dan sistem keuangan berfungsi dengan sehat. Bank sentral dan otoritas keuangan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk suku bunga operasi pasar terbuka, serta pengawasan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas moneter penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan kombinasi strategi inklusi keuangan dan stabilitas moneter, sistem keuangan menjadi lebih efisien, inklusif, dan tahan terhadap guncangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, ada peran bank sentral. Peran bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Salah satu fungsinya adalah mengendalikan inflasi melalui instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga barang dan jasa. Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar agar transaksi internasional dan investasi asing tetap kondusif. Selain itu, Bank sentral memastikan stabilitas sistem keuangan dengan melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu lembaga keuangan pasar modal memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan bagi sektor produktif, meningkatkan efisiensi alokasi modal, dan mendorong transparansi serta tata kelola perusahaan yang baik. Finansial depending dan inklusi keuangan perlu terus diperkuat untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran bank sentral, lembaga keuangan, dan pasar modal saling bersinergi untuk mencapai pembangunan nasional yang stabil dan berkelanjutan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.